Hai, selamat datang di channel Telkom Film Club. Telah kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan sekolah termasuk graduation di angkatan 2020 di-cancel atau ditiadakan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang lulus di angkatan 2020 ini? Beberapa waktu yang lalu, gue mewawancara beberapa alumni SMK Telkom Jakarta angkatan 26 untuk dimintai tanggapannya. And here's what they say. Nama gue Ojan atau Muhammad Fauzan. Jurusan gue Teknik Jaringan Akses angkatan 2020. Gue Maulana Reza, jurusan Akses angkatan 26. Gue Christina Andrea Putri, biasa dipanggil Christine, dari Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 26. Nama aku Oktariani, biasa dipanggil Okta, dari jurusan Teknik Jaringan Akses angkatan 26. Gue Muhammad Farhan, biasa dipanggil Farhan, dari angkatan 26 jurusan TKJ. Perkenalkan, nama saya Dimas Sudan Setian. Saya SMK Telkom jurusan Transmisi. Saya lulusan tahun 2020. Surya Aditya Angga Siswanto, gue jurusan Transmisi. Gue Etor Billy, gue dari jurusan TKJ angkatan 26. Nama gue Diki, gue angkatan 26 di SMK Telkom Jakarta, jurusan gue Rekayasa Perangkat Lunak. Sejujurnya sih gue buat anak-anak orang-orang pada netizen bilang angkatan corona, ngejek angkatan corona, sebenarnya kayak gimana ya, perasaan gue tuh kayak ya nggak sepatutnya buat mereka ucapin kayak gitu, karena kan kita juga udah mulai yang namanya kasih effort lebih ke pembelajaran, terus udah persiapin UN, USBN segala macam, tapi seketika itu terhambat dan gagal terlaksana. Biasa sih, gue gak nyangka sama sekali ya bakal kayak kejadian kayak gini. Terus sebenarnya gue senang-senang aja sih lulus, kayak nggak ada usaha gitu. Tapi ada juga rasa sedih karena gue nggak bisa nikmatin rasa-rasa di akhir SMA gue, sekolah gue gitu. Tapi ya kita lihat dari bright side-nya aja sih. Gue itu antara sedih sama senang jadi satu, Jil. Kenapa kayak gitu? Di satu sisi gue seneng karena UN nggak diadain, ya kan. Di satu sisi gue sedih karena ya kita nggak ada UN juga, ya kan. Udah nggak ada UN, kita nggak ada perpisahan juga, dan ijazah kita juga baru pertama kalinya dari nilai rapot, bukan dari nilai UN. Itu sih bikin gue sedih banget sih. Jadi angkatan kita tuh kayak bener angkatan yang ditampar habis-habisan lah ya sama COVID-19 ini. Lulus jalur corona itu emang sebutan yang cocok buat angkatan 2020 ini, karena di beberapa sekolah ada yang wisudanya ditunda dan bahkan ada juga yang ditiadakan. Pertama kan angkatan gue disebut angkatan corona karena ya kita lulus lewat jalur virus gitu kan, misalnya orang-orang. Tapi di satu sisi ini bukan kesalahan kita juga, karena kan kita nggak bisa menghadapin virus ini datang gitu. Tapi yang terpenting ini bisa jadi benefit buat kita, karena ya kita nggak perlu susah-susah buat ngerjain soal ujian nasional gitu. Oh iya, lulus jalur giveaway kita tuh. Sedih sih gue, jujur, karena udah kepengen banget rasanya tuh jalan-jalan sama teman-teman dulu, baru ya bisa ke jalan masing-masing. Ya sedih aja karena virus ini bikin kita terhambat untuk bikin kenangan terakhir yang mungkin ada di Telkom. Ada sedih, ada senengnya gitu. Kalau dibilang sedih, sedihnya karena pas lulus itu kita nggak bisa ngerasain seperti halnya orang yang lulus SMA gitu. Biasanya kan orang lulus SMA kan yang paling ditunggu kayak gitu kan, kayak gimana ya, kebersamaannya itulah. Terus kita juga nggak ngerasain deg-degannya pas pulangan. Ya gue sendiri ya seneng kalau gue. Tapi kalau yang lain mah, ntar dulu dah, yang lain dah. Awal-awal seneng gue, Jil. Ya awal doang, kayak diliburin 2 minggu, wih aman lah ya, 2 minggu doang. Terus makin kesini kok
makin lama gitu ya, terus udah sampai detik ini udah hampir kayak berbulan-bulan itu kayak anjir gue ngerasa stres emang. Bisnisnya di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak bisa sosialisasi sama orang-orang gitu. Kita bisa loh ngelakuin hal kecil, tapi dampaknya besar. Apa sih hal kecil yang bisa kita lakuin untuk membuat Indonesia bangkit dan terus maju? Yaitu dengan membaca buku. Indonesia butuh perubahan. Persepsi gue ya, kualitas pendidikan di Indonesia itu bisa baik dimulai dari beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor pengembangan sumber daya manusia yang tercipta oleh masing-masing individu. Contohnya adalah kita sebagai pelajar yang emang punya notabene sebagai tugasnya belajar untuk apa ya? Untuk ya mempersiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih cemerlang. Yang kedua, faktor kualitas pendidikan bisa lebih baik itu ditentukan oleh sikap guru bagi pengajar siapapun. Karena menurut mereka itu istilahnya kayak garda terdepan di mana bisa memberikan kontribusi lebih dalam hal memajukan bangsa, memajukan kependidikan ini dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Tapi juga di balik itu pemerintah, di faktor ketiga pemerintah juga harus lebih siap untuk ya mungkin kayak mempersiapkan infrastruktur lebih untuk pendidikan di Indonesia ini, karena ya kayak nggak adil aja sih menurut gua pemerataan pendidikan infrastruktur di Indonesia ini kurang merata, bahkan di daerah-daerah pelosok. Semoga pendidikan Indonesia terus maju, nggak bisa yang anak-anak kurang mampu juga bisa belajar. Jadi Indonesia punya banyak muda-mudi yang kreatif, yang berwawasan luas, yang berakhlak baik juga. Semoga pendidikan Indonesia itu nggak cuma teorinya doang lah, ya moralnya juga harus kita kuatin, mentalnya, supaya kita jadi negara yang bisa mandiri gitu. Kita nggak bergantung sama negara lain, dan yang terpenting ya kitanya sebagai generasi pemuda penerus bangsa, kita harus siap menerima segala perubahan yang terjadi di dunia ini. Contoh kayak COVID-19 ini, tiba-tiba satu dunia itu kelabakan istilahnya dalam menangani COVID-19. Nah, kita sebagai generasi penerus harus siap dalam segala harus siap dalam segala keadaan. Kita harus siap berperang intinya. Dan supaya kita unggul ya itu kita harus punya plan sebelum berperang kan yang pasti. Nah, saya berharap semoga pemuda di Indonesia bisa belajar yang terbaik untuk memajukan bangsanya. Beberapa instansi pendidikan dibutuhkannya itu interaksi sosial. Ya, gampangnya sih pendidikan dasar sampai sekarang lah. Ya, gue berharap aja bisa cepat selesai ini. Paling nggak bisa lah buat interaksi sesama siswa atau sesama para pelajar. Ya kalau menurut gue sih sistemnya kayak masih monoton gitu loh. Kayak gue maunya sistem di Indonesia sendiri kayak ngikutin prinsipnya kayak di luar negeri gitu. Jadi lebih banyak di lapangan dibandingkan teori. Soalnya kalau misalnya teori pun juga kita nggak ngerti apa yang dimaksud sama guru. Kalau misalnya kita turun ke lapangan langsung, pasti kita dapat gambaran, oh ini yang dimaksud sama guru gitu. Jadi kebanyakan orang-orang Indonesia itu kebanyakan teori, bukannya di lapangan itu yang sebenarnya harus dibutuhin sih. Soalnya kan yang dibutuhin skill bukan teori ya kan. Ya enggak? Buat sekarang sih kita harus apresiasi ya buat kayak pemerintah, Kementerian Pendidikan, guru, dosen-dosen yang mungkin mereka udah upaya semaksimal mungkin ya. Tapi menurut gue kayak masih bisa dibilang belum pakai cara yang paling efektif ya. Contohnya kayak mungkin subsidi kuota gitu yang masih belum tersebar rata gitu. Kayak menurut gue hal yang kita pelajari sekarang ini itu kurang efisien. Kurang efisien apa sih? Intinya kurang lah gitu. Gue ada sesuatu hal yang kurang efektif aja gitu untuk
rakyat Indonesia gitu ya. Harapan gue pemerintah bisa bantu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kita semua berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Tentu dengan doa dan semangat gotong royong yang dimiliki tiap warga Indonesia, kita dapat bersama-sama mengakhiri wabah ini. Dan untuk angkatan-angkatan berikutnya, selamat menempuh pendidikan kalian. Semoga kalian sukses di jenjang pendidikan selanjutnya.